Udah seharusnya anak motor milih Gibran, biar motoran jadi nyaman. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, ini perjalanan gue menuju tempat gawe ya Bung ya, di Pantai Melasti. Tapi hari ini gue sengaja nggak lewat depan GWK karena jalanan pasti macet, lagi ada Jakarta Warehouse Project. Gokil. Seru sih lewat Gua Gong Bung, banyak tikungan dan pemandangannya lebih asik. Tapi kayaknya nggak bakal lama lagi, pemandangannya bakal penuh tembok juga ya Bung ya. Ya, tipikal Bali lah. Oh ya, beberapa minggu ini Indonesia lagi penuh kontroversi sama Mas Gibran nih Bung. Putra pertama Presiden Jokowi ini menggemparkan Indonesia karena kesaktian dan kejeniusannya dalam dunia politik. Menurut gua cuma orang jenius ya Bung ya yang bisa seperti Mas Gibran. Luar biasa gitu, cepet banget naiknya Bung. Dan tentunya dia punya orang dalam yang kuat juga. Gokil. Andai aja ya Bung, celana dalam bisa berbuat hal yang sama kayak orang dalam. Sayangnya celana dalam cuma bisa nutupin aurat, nggak bisa mempermudah kita dapetin kemudahan, atau biar keren kita sebut privilege ya. Kalau ngomongin Gibran dan seputar dinasti politik mah berat ya Bung ya. Gue juga nggak paham-paham banget gitu sama politik, tapi satu hal yang gue tahu ya, politik itu tujuannya uang. Wes, gokil. Gue sebenarnya setuju banget anak muda masuk ke dunia politik lebih dini, biar isinya nggak orang yang itu-itu aja bertahun-tahun, tapi yang masuk tuh kalau bisa ya kompeten lah anak mudanya, dan naiknya tuh jangan kayak di setting gitu ya. Udahlah, ngeri ngomongin yang punya kuasa di negara inilah, ntar ada apa-apa sama keluarga gue malah repot lagi. Yuk kita ngomongin Gibran aja dari cara pandang anak motor. Nah, bingung kan lo ya? Gibran yang gua maksud di sini adalah gear, ban, dan rantai. Bukan Mas Gibran yang punya usaha catering ya Bung ya. Gear, ban, dan rantai emang udah jadi kesatuan yang nggak mungkin hilang. Kalau salah satunya hilang pasti nggak bisa jalan lah ya. Kecuali kita pakai motor-motor yang pakai gardan. Ada beberapa motor yang bawaan pabriknya emang udah nyaman, gear, ban, dan rantainya maksud gua. Tapi banyak juga yang belum sesuai selera pengendara ya Bung ya. Misalnya kayak motor gua nih, si Joy Honda CB 150X. Menurut gua bagian gear dan rantainya tuh berisik banget gitu ya Bung. Suaranya lama kelamaan ngalah-ngalahin suara bini gua kalau lagi ngomel. Terus ban juga kalau dibuat medan yang agak off-road kurang jejek karena alurnya nih ban emang ditujukan untuk aspal halus ya Bung ya. Sehalus jalan karirnya Mas Gibran dah. Gear, ban, dan rantai emang komponen yang penting banget ya Bung untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi putaran pada roda belakang. Enak kan kalau gear, ban, dan rantai ini kita singkat jadi Gibran. Gibran, gear, ban, dan rantai. Kan emang udah jadi satu kesatuan untuk menggerakkan roda di bagian belakang gitu ya. Apalagi rantai ini motor CBX gitu gampang kendor banget ya Bung ya. Dan kalau diperhatikan agak longgar pas masuk ke mata gearnya. Ini jadi salah satu penyebab suara berisik, gesekan besi ketemu besi jadi kalau besi ketemu besi digesek kan berisik. Kalau kita ketemu bini digesek ketemunya berisik juga, tapi bunyinya apa sih? Gua belakangan banyak tanya dan lihat review di YouTube sih tentang Gibran. Emang rencana mau gua ganti Bung biar performanya makin oke lah si Joy ini. Untuk gear dan rantai banyak yang nyaranin ganti pakai TK Racing. Kok ada kemiripan lafal ya? TK dan MK. Wow, apakah ini sebuah teori konspirasi? Kalau Mas Gibran kan dipermudah jalannya sama MK. Nah, kalau Gibran motor diperenak jalannya sama TK. Apa sih? Kalau ban ini banyak banget yang nyaranin ganti pakai ban dual purpose. Ukurannya bisa lebih gede juga, jadi biar lebih semok gitu bagian belakangnya si Joy ini. Kok ada kesamaan lagi ya? Kalau ban kan pengen gua ganti jadi dual purpose. Nah, kalau Mas Gibran kan pernah ada di dual partai. Wah. Aman-aman saja.
Ngomongin tentang Gibran dalam dunia motor tuh tricky juga ya Bung. Pemilihan ukuran gear bisa mempengaruhi tenaga yang jadi goal kita sama motor kesayangan. Misalnya nih, pemilihan rasio gear yang besar akan semakin baik akselerasinya, tapi top speednya bakal turun. Nah kebalikannya, kalau pemilihan angka rasio gearnya kecil gitu, makin tinggi nih top speednya, tapi akselerasinya juga turun. Beda ya sama Mas Gibran ya, kalau beliau mah apapun nggak akan ada yang turun, akselerasi dan top speed kampanyenya. Wih, gokil. Buktinya nih ya Bung ya, kemarin aja doi udah garcep tuh bagi-bagiin susu di CFD. Gokil, salut lah Mas Gibran dengan program anti stuntingnya ya. Ditunggu program bagi-bagi voucher servis motor gratis ya Mas, biar kita nggak pusing stunting dan pusing. Oh ya, selain jadi komponen penting untuk menyalurkan tenaga, gear dan rantai ini juga berfungsi untuk menyalurkan engine brake. Masukkan aja ya untuk Mas Gibran nih, gear dan rantai aja menyalurkan engine brake untuk medan-medan yang sulit gitu, turunan, tanjakan dan segala macam. Masa Mas Gibran cuma menyalurkan susu di medan yang mudah kayak CFD gitu? Coba deh ke medan-medan yang sulit gitu, CFD di Papua atau CFD di pulau-pulau terpencil gitu ya. Lah, emang ada ya CFD di sana ya? Aduh, gue juga nggak tahu sih, main asal nyebut aja gue. Oh ya Bung, ini gue kasih info beberapa tanda kalau gear dan rantai motor kita rusak. Kalau laju motor kita udah tersendat-sendat, itu bisa jadi ada yang nggak bener di bagian gear dan rantai, selain mesinnya ya Bung ya. Hal ini bisa dirasakan saat melaju dalam kondisi pelan maupun cepat. Laju motor bakal nggak stabil tuh Bung, kayak terguncang gitu deh. Ya, hal itu terjadi karena putaran roda dan rantai nggak berfungsi dengan baik ya. Selain itu, penyebab lainnya adalah penghubung antara mata rantai juga udah getas gitu akibat pemakaian. Kemungkinan besar rantai motor aus dan gear motor keadaannya udah lancip gitu akibat terkikis Bung. Kalau rantai motor aus kan harus diganti ya Bung ya. Nah, kalau pejabat udah aus kok nggak mau diganti ya? Rantai renggang juga jadi salah satu indikasi rantai udah rusak Bung. Gampang banget ceknya untuk hal yang satu ini ya. Kalau posisi rantai motor lu udah kendor banget dan sering keluar dari mata gear, itu bisa dipastikan rantai dan gear lu udah rusak, karena kerenggangannya udah nggak bisa ditoleransi gitu. Anjir, kerenggangan rantai aja ada toleransinya ya. Ya masa kita warga akar rumput nggak bisa toleransi kalau beda pilihan politik. Selanjutnya ada indikasi kalau rantai lu udah rusak adalah kalau pas kendor terus lu coba setel ulang gitu, nggak bisa lagi Bung. Itu dia pertanda rantai lu udah harus diganti ya Bung ya. Ada beberapa orang sih yang nganjurin buat potong beberapa mata rantai biar pas lagi, tapi nggak akan bertahan lama cara gitu ya Bung ya. Saran gue sih lebih baik diganti aja lah. Lawang udah kendor nggak bisa di setel kok. Beda lah ya sama cewek Bung, zaman sekarang kalau udah kendor gitu masih bisa dikencengin dan di setel lagi lewat oplas. Selanjutnya indikasi rusak ada di suara yang berisik. Aduh, ini terjadi di motor gua sih. Belum setahun juga ini motor, tapi udah berisik banget bagian rantainya. Katanya banyak pengguna CB sih bilang emang ini penyakitnya CB. Saran dong untuk Honda ya, diperbaikilah masalahnya pada bagian gear dan rantai nih biar nggak berisik. Gua sih biasanya kalau bagian rantai udah berisik gua coba cek, terus kalau kendor gua setel ulang, terus yang terakhir gua pakein chain loop. Nah, ini dia. Gua pakainya kit chain loop ya Bung ya. Buat gue ini chain loop oke banget sih, dari segi harga masuk banget di kantong, dan fungsinya oke banget buat rantai dan gear motor gue. Gue biasa pakai seminggu sekali lah setelah gue cuci dan bersihin rantainya ya Bung ya. Kit chain loop ini nggak bikin kotor rantai loh Bung, dan cara pakainya gampang lagi, tinggal disemprot aja gitu. Udah ada sedotan kecilnya juga, jadi pas nyemprot nggak berantakan ya Bung ya. Kit chain loop juga dilengkapi formula anti karat ya Bung, jadi bisa menjaga bagian metal yang rentan sama karat. Gua udah pakai chain loop ini sih selama 3 bulan dan menurut gua sejauh ini oke banget ya kit chain loop ini. Kayak lagi iklan aja ya gua Bungnya. Ya kali aja Kit mau endorse gua gitu, atau paling nggak ngasih produknya secara gratis lah. Wow, lumayan Bung, dana perawatan kan bisa buat jajan yang lain. Kalau urusan gear dan rantai udah beres, yuk sekarang kita bahas ban. Biar lengkap Gibrannya, gear, ban, dan rantai. Wow, sebenarnya gue pernah bikin video yang bahas tentang ban sih Bung. Nih videonya ada di kanan atas. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas ban dari angle dan bercandaan yang berbeda. Asik. Sebenarnya ban yang bagus itu gimana sih Bung? Apakah yang harganya mahal, kembangannya bagus, atau bahkan ukurannya besar? Kalau ditanya gitu pasti jawabannya beda-beda ya kan, karena kebutuhannya juga beda, dan yang pasti keuangan kita
kita juga beda-beda. Nggak mungkin juga kan lu merasa nyaman pakai ban off-road di jalan aspal yang sehalus ini. Wow, begitu juga sebaliknya ya Bung ya. Ya nggak heran kalau harga ban mahal dan teknologinya berkembang terus ya Bung. Lawong ban itu bagian satu-satunya motor yang berhubungan langsung sama permukaan jalan gitu. Kalau yang berhubungan langsung sama ketua MK ya keluarganya Mas Gibran. Aduh, lanjut ah. Ban itu menyediakan traksi atau gaya gesek yang diperlukan untuk mempercepat, memperlambat, dan pada saat belokan ya Bung ya. Pola alur pada permukaan ban dirancang untuk memberikan cengkraman yang optimal pada berbagai jenis permukaan jalan. Makanya kita tetap nyaman tuh dalam berkendara Bung. Emang enak banget tuh Bung kalau dapat ban yang mencengkram banget di jalan gitu. Pede aja gitu mau miring-miring ala pembalap GP gitu. Wah, gokil. Selain sebagai peredam benturan dan getaran dari permukaan jalan yang rata, ban juga mempengaruhi kontrol dan manuver motor ya Bung ya. Nah, kalau yang fungsinya sebagai peredam dan kontrol manuver, cawapres namanya buzzer ya Bung, bukan ban. Nah, itu tadi ada sedikit trik dan penjelasan tentang Gibran sebagai salah satu komponen penting di motor. Pemilihan Gibran untuk motor jangan sampai salah ya Bung ya. Selain lihat dari kualitas, kita juga wajib tuh milih pakai hati nurani. Ya iya kan, kalau milih Gibran pakai hati nurani, kita juga nggak akan maksain kalau ternyata harganya nggak masuk di kantong gitu. Masa iya milih Gibran terus motor kita nyaman di awal dan keren, tapi belakangnya kita kesulitan bayar tagihan pay later. Wah, nggak lucu kan? Kalau untuk milih Mas Gibran di 2024 mah monggo, balik lagi ke pilihan masing-masing ya Bung ya. Nggak ada salahnya juga dengerin gagasan-gagasannya dulu Bung. Siapa tahu Mas Gibran sebagai cawapres paling muda di Indonesia ini memiliki gagasan yang real untuk memajukan dunia otomotif. Karena menurut gua market ini besar banget Bung. Banyak banget bengkel-bengkel custom atau produk-produk otomotif Indonesia yang secara kualitas tuh bahkan lebih baik dari produk luar gitu ya. Gila sih, andai aja mereka-mereka yang bergerak di bisnis otomotif diberikan privilege, gue yakin mungkin 5 tahun ke depan di jalanan bakal dipenuhin produk-produk otomotif lokal tuh Bung. Untuk electronic vehicle sih udah banyak banget produk lokal yang jadi prioritas pemerintah ya Bung ya. Tapi kayaknya tetap banyakan produk Cina gak sih? Jujur sih, buat gue andai aja harga motor custom bisa jauh lebih murah, pasti gue pilih tuh. Gue sih nggak nyalain buildernya ya, karena emang part dan biaya produksinya tinggi gitu ya. Udah gitu idenya menurut gue nggak bisa ditetapkan angkanya gitu Bung. Tapi kalau pemerintah mulai bikin regulasi baru gitu, misalnya memberikan semacam intensif untuk motor-motor custom, pasti pelan-pelan mereka bisa memproduksi lebih banyak unit dan akhirnya jadi gede industrinya motor asli Indonesia ini gitu ya kan. Kan keren gitu kalau pada akhirnya bengkel-bengkel motor custom kayak Katros, Rainbow, Elder, atau di Bali ada Kedux, Electric Well, AMS, dan banyak lagi yang lainnya memproduksi motor yang ramah di kantong kebanyakan masyarakat Indonesia. Gila, keren sih kalau sampai kayak gitu. Perputaran ekonomi Indonesia bakal jauh lebih baik pastinya ya Bung ya. Secara gitu Indonesia adalah salah satu konsumen motor terbesar di dunia. Ya titip ya Mas Gibran, siapa tahu bisa menjadikan industri lokal otomotif sebagai salah satu isu gagasannya. Ngomongin skena otomotif lokal nggak seru kalau kita nggak bicara skena musik lokal juga nih Bung. Secara kedua kultur ini tuh deket banget gitu ya dari zaman dulu, dan nggak sedikit pelaku skena otomotif lokal adalah pelaku di industri musik lokal juga. Ini dia gua kasih tahu beberapa musisi yang punya bisnis di skena otomotif. Nomor 1 ada Semi Seringai dengan Lawless Garage. Wah, kalau nyebut nama Lawless Garage emang nggak bisa lepas dari namanya band rock besar Seringai ya Bung ya. Lawless Garage sendiri terbentuk karena Semi sebagai salah satu foundernya hobi banget motoran Bung. Gua nggak tahu juga sih si Aryan itu ikutan nggak di dalam Lawless Garage ini ya. Kalau kalian tahu informasinya tulis di kolom komentar ya Bung ya. Oh ya, Lawless Garage ini merupakan bagian dari konsorsium bisnis Lawless Jakarta ya Bung ya. Banyak lagi tuh bisnisnya menggurita gitu, kayak clothing, F&B, dan lain-lain lah. Ya gue bilang sih perpaduan yang cocok banget sih Semi sebagai bagian dari Seringai bikin bengkel custom gitu. Kan emang deket banget tuh secara culture ya Bung ya. Lihat aja Lemmy Motorhead dengan kegemarannya sama motor-motor Cooper gitu, atau Alice Cooper dengan Harley posternya. Wow, keren. Hasil karya dari Lawless Garage juga bisa dibilang keren-keren banget. Lu bisa cek lah di sosial media mereka. Di sana lu bisa lihat kendaraan-kendaraan custom buatan mereka. Gue sih kalau ada dana lebih gitu ya, gue pengen banget custom motor ke mereka karena emang keren.
Nomor 2 ada Gofar Hilman dengan velg Turbo Bastard. Pasti pada nanya-nanya nih, kenapa dia masuk list musisi yang punya bisnis otomotif? Kalian tahu nggak? Dulunya dia aktif banget di skena punk ya. Dia dulu pernah jadi drummer band punk Social Distress bareng Wanda Oke yang sekarang bikin Green Boys. Dan kalau nggak salah pernah jadi drummer salah satu band obscure hardcore di Jakarta juga gitu. Gue lupa namanya sih. Gofar emang hobi banget sama otomotif, Bung. Bisa dilihat dari channel YouTube-nya ya. Ya, tahun 2022 lalu akhirnya dia meluncurkan produk velg mobil namanya Turbo Bastard. Karena kedekatannya dengan pelaku otomotif gitu ya, velgnya laris manis gitu, Bung. Gampang banget terjual, cepet banget. Oh ya, Gofar ini sebenarnya salah satu founder dari konsorsium Lawless juga ya, Bung ya. Karena satu dan lain hal dia keluar atau dikeluarin, gue juga nggak ngerti sih. Tanya aja ke orangnya. Menurut gue dia cukup berhasil ya, Bung, memadukan lifestyle musik dengan otomotif gitu. Kalau lu lihat YouTube channelnya tuh Doi sering banget pakai kaos-kaos band sambil review mobil atau motor. Dibilang nggak aktif di dunia musik juga enggak sih, karena Doi masih sering jadi MC untuk acara-acara musik dan sekarang bahkan lagi rajin jadi pemandu karaoke untuk launching liquidnya. Gokil, sukses terus, Pai. Nomor 3 ada Barata Dwi Putra dengan Thrive Motorcycle. Doi ini gitaris band metal Giganter ya. Ini adalah salah satu dari 5 orang desainer yang tergabung di Thrive Motorcycle. Selain jadi seniman grafis, Barata juga ilustrator dan metal saver di Thrive Motorcycle, Bung. Gokil ya, pas banget kan Giganter band dengan musik yang metal gitu dan Barata sebagai metal saver di Thrive. Perpaduan yang keren banget sih, Bung. Sama-sama penuh distorsi gitu ya. Kalau menurut gue ya, Thrive Motorcycle sendiri udah banyak banget karyanya ya, Bung ya. Bahkan ada yang sampai dipajang di museum di Amerika Serikat sana gitu. Gokil sih. Mantep banget anak-anak negeri ini emang. Tinggal keseriusan dari pemerintah aja nih untuk lebih mensupport lagi bidang ini. Pembukaan lapangan kerja juga pasti bakal banyak gitu, Bung, kalau bengkel-bengkel ini jadi besar dan jadi masif gitu produksinya ya. Ngawur gak sih gua ngomong dari Gibran, gear ban rantai sampai ke Mas Gibran, ngelantur sampai bengkel custom. Aduh, ya udahlah, Bung. Gua gas lagi ya. Berangkat gawe dulu nih gua. See you.